Jika kamu masih dalam putaran identitas lama, ciri-cirinya transaksional itu, Mas. Ciri-cirinya adalah keinginan pengen disayang, pengen dicintai, pengen dimengerti. Apakah kita bisa menolak takdir? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak ketika seseorang harus pulang atau meninggal dan lain-lain? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak realita itu hadir di dalam kehidupan kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu diizinkan hadir, Mas. Anak-anak itu adalah bayangan dirimu. Anak-anak itu adalah cerminanmu. Jadi memperbaiki anak yang kurang baik, ini ibunya yang harus rilis dulu. Ini salah satu kunci yang aku jarang banget Mas Hendra ceritain ke banyak teman-teman. Aku tuh biasa ketika ada masalah apapun, ada satu judul, Ask to Universe. Sudah level dewa gitu kan kira-kira ya. Karena memang egonya sudah tidak ingin diakui, sudah selesai gitu. Ada ide, ada gagasan, ada saran nggak sih biar teman-teman semuanya kita itu mulai beranjak ke sana gitu. Mari belajar bareng-bareng ke sana gitu. Karena kadang kita berbagi, kita mencintai itu masih berharap untuk dicintai gitu. Kita mengerti masih berharap untuk dimengerti. Kamu nggak ngerti aku ya udah aku nggak mengertiin kamu gitu. Hidup kita itu kayak transaksional banget gitu loh maksudnya. Gimana Dan tuh? pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Makanya. Pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Itu sudah pasti. Sudah pasti akan capek dan menderita. Jika kamu masih dalam putaran identitas lama, ciri-cirinya transaksional itu, Mas. Ciri-cirinya adalah keinginan pengen disayang, pengen dicintai, pengen dimengerti, pengen dirasakan keberadaan kamu ada, pengen cepat direspon, pengen mengatur, pengen merubah. Semua itu adalah gambaran dari identitas lama. Jika saja kamu terbuka untuk mengetahui, boleh nggak geser kesadarannya? Jangan pakai identitas lama yang rasanya ingin. Ketika keinginan itu tidak terjadi, penderitaan yang ada. Geser kesadaran yuk. Dari identitas lama ke identitas baru. Yang tadinya kamu menginginkan cinta, yang tadinya kamu menginginkan kasih sayang, boleh nggak geser? Akulah sumber cinta itu sendiri. Gitu ya. Akulah sumber kasih sayang. Intinya balik lagi adalah pemahaman dan kesadaran ya. Kesadaran identitas, Mas. Kan memang Abundant Revolution intinya cuma itu, Mas. Pemahaman dan kesadaran kuncinya ternyata. Kuncinya kesadaran. Gini, di dunia ini ada namanya Neville Goddard. Dia terkenal sekali dengan guru kesadaran dunia. Itu terkenal, Mas. 1930 dia ada. Neville Goddard ini punya guru lagi, namanya Abdullah. Ini keren banget mindset Abdullah ini keren sekali. Abdullah ini bilang bahwa yang mewujudkan realitamu adalah kesadaran ini. Kesadaran inilah yang mewujudkan realitamu. Kesadaran dalam bentuk apa? Ketika kamu menyadari diri kamu, aku mah kekurangan, aku mah nggak bisa, aku mah nggak layak, aku mah nggak cukup. Produk dari kesadaran akan sesuatu kamu nggak layak, nggak cukup, menderita, itulah asumsi namanya. Nah, asumsi-asumsimu inilah yang mewujudkan realitamu. Tetapi jika kamu terbuka dan mengetahui bahwa sejatinya kamu, kesadaran kamu tuh, kamu adalah sumber kebahagiaan, kamu adalah sumber kelimpahan. Ini akan beda, Mas. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan kelimpahan dengan akulah sumber kebahagiaan dan sumber kelimpahan. Ini way out getarannya juga beda gitu. Karena sesungguhnya kelimpahan itu kan memang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi kamu nggak perlu berlari mencari goalsmu. Orang goalsmu ada di dalam. Caranya gimana? Mulailah dengan duduk tenang, merasakan siapa dirimu, sejatimu. Duduk aja dulu, tenang. Kalau mulai ada muncul rasa-rasa tuh, ketakutan, kebingungan, duduk untuk menerima. Kita ambil simpel-simpel aja deh. Kalau ada kerasa yang gak nyaman, luangkan waktu untuk duduk menerima. 1 menit aja. 1 menit luangkan waktu untuk menerima. Lalu ketika udah menerima ada rasa sedih, sakit hati, nah tinggal nih udah ada nih di atas permukaan nih rasa ini. Ini mau diapain rasanya? Mau tetap digenggam kayak gini, kamu bawa-bawa terus sepanjang waktu? Kan banyak orang, Mas, yang masalah pertengkaran dengan adiknya atau kakaknya itu terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi keselnya, marahnya masih kerasa sampai 2026. Itu banyak, Mas. Nah, itu mau dipegangin terus.
Ketika udah naik ke permukaan mau dipegangin terus, atau ini mau dilarutkan, mau dilepaskan. Jadi hanya sebuah keputusan. Kalau kamu megangin terus, ya dia looping-looping terus. Orang defaultnya dia mengalir flowing kok. Izinkan kamu sadari, izinkan kamu rasakan rasa itu secara utuh, bahwa ini memang semua spektrum rasa yang harus tubuhku alami sebagai ruang kehidupan, ruang kesadaran gitu. Lalu mau dipegangin atau mau dilepas? Ya lepasin, izinkan alirkan gitu. Cuma gitu aja sebenarnya, dari semua cerita tuh gitu aja. Karena kalau kita mau tarik benang paling dalamnya, bahwa kamu adalah percikan ruhnya, kira-kira Mas Hendra kalau percikan ruh itu masih nyimpen-nyimpen dendam nggak ya? Enggak lah. Enggak. Percikan roh tuh masih nyimpen-nyimpen sedih nggak? Itu yang aku sering bilang sama temen-temen. Kasih jarak. Mundur satu langkah, kasih jarak. Jangan, kita kan selama ini gini, attach, melekat. Coba retouch. Kasih jarak. Ini ada sedih, ada luka, ini bukan kamu. Ini bukan sejatimu, itu bukan fitrahmu, ini bukan alamiahmu. Iya. Alamiahmu itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Itu alamiahmu. Iya. Makanya kenapa manusia mau sebejat apapun, manusia mau sekriminal apapun, pasti ada rasa kasih sayang. Entah sama pacarnya, entah sama anaknya. Mau dia pembunuh bayaran sekalipun yang sekiranya hatinya udah nggak ada rasa lah gitu ya. Hatinya tuh udah dingin. Wah, pembunuh berdarah dingin deh. Pasti tetap ada cinta sedikit di hatinya. Bener. Ya itu karena itu fitrahnya. Aku zaman kuliah dulu kan KKN. Nggak ada tuh orang yang anak sama pembunuh bayaran tuh ya. Malam-malam tak datangin sendiri. Ya kan, terus? Ya akhirnya jadi sahabat baik banget sama ternyata ada kelembutan kan di situ. Benar. Ada fitrah yang pada akhirnya dia pun merasakan ada kerinduan untuk kelembutan, untuk cinta. Kita nggak akan pernah lari dari rasa-rasa itu. Kenapa? Orang itu sejatinya kita kok. Orang itu fitrahnya kita kok. Makanya kenapa pertanyaan Mas Hendra tadi, TVB, ketika kita menolong seseorang terus ada sisi transaksional, kalau di titik TVB sekarang gimana sama Mas Hendra bilang? Nggak ada, ini hanya semata-mata mengalirkan rasa syukur yang teramat sangat sama Allah. Kita mau bilang bahwa, ya Allah terima kasih ya Allah, hidup ini udah lebih dari cukup. Aku sama Mas Hendra dan teman-teman yang berdonasi ini bahagia sekali. Nah, wujud rasa bahagia, rasa hatiku ini diwujudkanlah dalam bentuk pemberian-pemberian kecil kepada keluarga-keluarga kita, entah itu beras, entah itu makanan, sehingga orang lain juga bisa merasakan syukur dan bahagia sebagaimana yang kita rasakan. Itu aja, latar belakang rasa kelimpahan yang ada di sini yang mau dialirkan gitu. Nggak ada hal-hal lain di luar. Oke. Sehingga kalau latar belakangnya adalah itu, kita tenang Mas. Nggak butuh pujian, nggak butuh feedback, nggak usah, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kita hanya dalam setiap hari hanya mengembalikan aja. Mengembalikan apa yang menjadi natural fitrah kita sendiri, yaitu kelimpahan, mengalirkan lagi ke teman-teman yang lain. Iya. Terus kalau misalnya ditanya tentang apa sih tandanya? Kalau misalnya kita itu sudah mulai sadar gitu, perubahan apa yang paling terlihat gitu? Apakah kita sudah nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan eksternal, atau bagaimana Teh? Ada tandanya Mas. Apa tandanya? Kita sudah ada di titik kesadaran. Apakah tandanya itu? Tanda yang paling simpel ya, paling simpel. Kita nggak terlalu reaktif terhadap sesuatu, contoh digosipin, difitnah. Difitnah nih, misalnya dijelek-jelekin. Dibilang penipu. Ya, misalnya dibilang penipu, dibilang nggak benar atau whatever apapun itu. Kita nggak reaktif. Kalau orang itu udah ketemu kesadaran, dia akan melihat. Ini kan hukum kehidupan. Ada yang muji, ada yang fitnah. Jadi ya udah ini lengkap sempurna. Itu pertama, dia tidak reaktif. Tandanya itu Mas. Kedua, orang yang sudah ketemu kesadaran, dia tidak judgment, dia tidak menghakimi, tidak cepat-cepat menghakimi. Wah ini mah kayaknya neraka gitu misalnya. Wah ini kafir misalnya gitu. Dia nggak menghakimi gitu. Dia melihat bahwa seseorang yang salah, seseorang itu mungkin salah,
Tapi ini rentetan peristiwa dia menuju kesadaran gitu. Jadi dia sangat menghargai semua fase yang terjadi di dalam lingkungan dia, di teman-teman dia, di anak dia, di keluarga dia, di pasangan dia, di siapapun itu. Dia menghargai setiap proses perjalanan itu. Itu satu tadi ya, nggak reaktif. Kedua, nggak cepat sekali menghakimi. Yang ketiga, no labeling. No labeling. Kamu berdosa gitu. Kamu penjahat gitu, enggak gitu. Enggak gitu. Barangkali yang kamu judgment, kamu labeling itu di mata Tuhan dia lebih baik daripada kamu. Yang ketiga, yang keempat, kemudahan selalu gampang datang dalam kehidupan dia. Effortless gitu. Gampang aja. Ketika ada sesuatu, ada yang nolong. Ketika ada kendala sesuatu, mudah ada solusi. Ketika ingin sesuatu, tiba-tiba datang. Itu cirinya sih. Nah, dia udah berdamai sama diri dia sendiri. Aku kemarin waktu sempat Zoom sama Irwan Hiro, The Law of Becoming, itu kan kita tuh kan kalau misalnya ingin bertransformasi dari miskin ke kaya, itu katanya nggak boleh fokus pada uang, nggak boleh fokus pada pendapatan, tapi fokusnya pada who-nya, pada betul. siapa kita, identitas kita. Kesadaran itu kan, betul. Agree banget. 100% setuju banget. Karena itu adalah pondasinya, Mas. Karena kalau cuma di judul uang, tapi pondasi di sini kekurangan, menguap lagi tuh duit, Mas. Betul sekali, sangat betul sekali. Itulah yang dibilang di Abundant Revolution self-concept. Di Abundant Revolution itu disebutnya self-concept. Ada self-image, self-ideal, self-esteem. Ada self-esteem, self-concept. Itu yang paling penting. Who-nya, siapakah dirimu? Siapakah dirimu memandang kamu? Kamu memandang dirimu seperti apa gitu? Kamu memandang dirimu seperti apa? Misalnya ada seseorang yang memandang diri dia, aku mah ya begini aja lah, kalau apa-apa susah lah dapetin uang. Rasanya kayak serba nggak terpenuhi, serba kurang misalnya. Aku kok kayaknya nggak gol-gol ya. Itu asumsi-asumsi dia melimitasi sekali. Ada belief, ada dogma, ada lapisan endapan emosi, ini harus dilepas ini. Gitu. Jadi memang itulah esensinya. Itu yang dibilang yang tadi aku ulas. Gurunya Neville Goddard bilang, kesadaran menciptakan realita. Ini memantul dalam realita. Karena inilah yang melatar belakangi gerak kamu. Nah, sekarang ini masuk ke pertanyaan yang sebenarnya kalau dipraktekkan tuh nggak mudah. Mungkin TVB mudah ya. Skill memaafkannya mungkin sudah tingkat tinggi ya. Karena masih banyak sekali teman-teman tuh yang, kenapa sih aku kok sulit sekali memaafkan gitu. Kenapa gitu ya. Padahal sebenarnya ya hati itu pengennya damai gitu. Tapi ego ini loh. Gimana tuh Teh? Kalau teman-teman masih ada di titik, kenapa ya aku memaafkan tapi sulit sekali? Nggak apa-apa Mas, di posisi itu aja dulu. Nggak apa-apa. Dinikmati, diterima di fase itu gitu ya. Nggak usah dilawan gitu ya. Nggak apa-apa. Di situ aja dulu. Nanti ada titik kesadarannya kok dia bertumbuh untuk capek ya kayak gini gitu loh Mas. Sampai dengan sendirinya kalau kata Sim kemarin ya. Akan sampai dengan sendirinya. Jadi kalau gini loh, masing-masing orang Mas Hendra itu punya spiritual awakening beda-beda. Betul. Ada jam alarm spiritual awakeningnya beda-beda. Kita nggak bisa paksain. Kita nggak bisa paksain Habib kamu harus berjiwa besar Habib. Kamu harus mengikhlaskan. Kamu harus melarutkan emosi. Kamu harus memaafkan. Kalau umurnya masih segini, dia juga belum siap tubuhnya, kesadarannya menuju ke situ, apapun itu, flowing aja sih kalau menurut aku. Lewati aja. Kalau kamu lagi bete, ya udah bete aja dulu, nggak apa-apa. Belum jalanin daily rutin, nggak apa-apa. Toh ujung-ujung kalau dia menggenggam kan nanti looping kan, yang mentok-mentok dia juga kan. Mentok lagi. Ketemu mentok terus, ujung-ujungnya dia sadar-sadar lagi. Iya sih, betul. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau di titik dia udah mulai bilang gini, Teh Feby, tapi ini aku gimana ya? Kalau aku nggak memaafkan, nanti ini looping terus, Teh. Aku mulai berpikir untuk gimana ya caranya merubah ini. Nah, itu mulai lahir kesadaran. Itu tanda bagus itu.
Itu udah sinyal yang sangat bagus sekali untuk kamu mulai terbuka untuk pindah track dari identitas lama ke identitas baru gitu. Ya, ini aku mulai bacain pertanyaan teman-teman yang live di TikTok teh. Ya, oke, silakan Mas. Ada 1.700 yang stay mendengarkan Teteh. Oke. Apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat ekonomi rumah tangga saya hancur teh? Oke. Itu teh. Teh Feby, apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat rumah tangga saya hancur, Teh? Gini, teman-teman, perenungannya. Nih, buat Mas Hendra sama aku ya, perenungannya gini. Apakah kita bisa menolak takdir? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak ketika seseorang harus pulang atau meninggal dan lain-lain? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak realita itu hadir di dalam kehidupan kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu diizinkan hadir, Mas. Oke. Semua itu diizinkan hadir for the best reason. Untuk sebuah reason atau alasan yang pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Oke. Perenungan pertama itu ya, bahwa kita tidak bisa menolak ketika sebuah realita itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa tolak. Itu pertama perenungannya. Kedua, sadari. Sebagaimana di dalam, seperti itulah yang di luar. Itu rumus deh. Ya, iya. Hukum cermin ya. Sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Ketika di luar atau di dalam realita kamu dihianati seseorang yang membuat rumah tanggamu hancur, rasanya apa? Sedih pasti ya, kecewa pasti, marah pasti. Berarti di pantulan cermin, ini ada sedih, kecewa, marah. Pantulan cermin datangnya dari mana, Mas? Dari kita, dari Hasanah dalam. batin kita. Berarti sebetulnya si peristiwa ini datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul. Kita yang menariknya gitu. Betul. Semua yang terekam itulah yang mengundang realita itu terjadi dalam kehidupan kamu. Siapapun itu, mau judulnya penipu atau siapapun, mereka hanya tukang pos yang mengantarkan kamu menjadi sadar bahwa ada luka, bahwa ada sedih, bahwa ada takut, bahwa ada trauma, bahwa ada kekesalan. Sedih, luka, trauma, takut, dan kekesalan ini itu muncul di pantulan realita hidupmu. Sebagaimana di luar, seperti itulah di dalam. Jadi ketika realitanya kamu masih ketemu penipu yang bikin kamu marah dan kecewa, realita itu adalah cerminan batin. Cerminan isi di dalam jiwamu, ada peristiwa apa aja di masa lalu. Kalau kamu tahu itu nggak enak, selesaikan. Kalau kamu tahu itu nggak enak, duduk untuk menerima. Karena solusinya teman-teman semua, simpel sekali. Duduk untuk menerima, aku ketipu, aku kesel, aku marah. Nggak apa-apa Mas, boleh. Aku marah, aku kesel sama penipu itu kurang aja, nggak apa-apa, luapin aja. Alirin aja, alirin. Mau nangis, gogoakan, wah nangis gitu, sehari semalam misal. Nggak apa-apa Mas. Akui aja rasa itu ada. Aku lagi kecewa, akui aja. Aku lagi marah, nggak apa-apa, udah alirin aja. Karena ini pesan semesta yang terwujud dalam realita hidupmu, yang sebetulnya PR ini tuh minta diberesin gitu, minta diselesain. Dia tersimpan di bawah sadar kamu, nggak bisa ngalir. Muncullah peristiwa-peristiwa itu, sesuatu yang nggak pernah kamu terima selama ini. Sama kayak anak kecil lah Mas, anak aku lah, Muhammad Al-Fatih nih. Ketika ibunya nggak perhatiin dia, ibu iya nak sebentar. Ibu iya nak sebentar, bentar lagi dia guling-guling tuh Mas depan aku. Nggak aku abaikan juga nih, aku tolak. Itu bantal sofa dilempar-lemparin sama dia. Itu kan sama kayak cerita lupingan. Pertama kecil kita nggak ngeh untuk ngeberesin, untuk duduk menerima. Jadi 2 kali lipatnya gede, nggak diterima juga. Jadi 2 kali lipatnya lagi nggak diterima juga. Ini sama Mas, kisah nyata dari peserta privat online. Di masa lalu dia pernah dibully waktu TK. Dibully waktu TK, pensilnya diambil, pernah dipatah-patahin sama temennya. Anehnya temennya itu selalu ngejek-ngejek dia terus. Nih, bulian di TK itu kan juga nggak tahu cara melepas waktu TK. Terjadi lagi di SMP. Zaman SMP Mas Hendra ngalamin geng-geng gitu nggak?
Ada geng yang ganteng, geng yang iya. pinter, ada geng-geng gitu ya. Iya, iya. Nah dia ngerasa cupu gitu. Cupu tuh maksudnya nggak bergabung Betul, di dalam betul. geng-geng Paham, itu. paham. Jadi merasa kayak dibully juga tuh waktu Iya. SMP. Pada Termarginalkan ya. ya termarginalkan. Pada saat kuliah dia masuk salah satu ini tertentu tuh dulu tuh viral banget Mas, ada apa ya, senior yang Oh, ospekin itu aku tuh. Aku yang balas ospekin dendam juniornya tuh. itu parah Wah, banget. Sampai waktu itu si alumni ini bilang mau bunuh diri loh. aku dulu teh. Kalau yang tak ini, yang tak Dendam berantai iya, gitu kan jadinya kan. rumput laut mentah tuh aku suruh makan kan. Oke. Nggak mau dia, nggak mau makan kan. Anaknya kan gua ya gitu, tak ancam kan. Kan tak pukuli perutnya, masuk ke itu teh, masuk ke apa? Masya Masuk ke Allah. puskesmas. Aku merinding teh, wah ini masuk penjara ini. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai meninggal dan akhirnya Oh. dari situ mungkin dia takut atau apa sama aku ya. Tapi kita jadi Teman akhirnya. bersahabat, ya kan? Nah, ini Parah aku mau aku balik parah nih, cerita. iya. Berarti kamu seniornya yang kayak Iya, gitu. iya. Karena aku dulu digituin teh. Oh, nah itu Iya. dia. Itu kan sebetulnya kan berantai kan. Kamu digituin, berikutnya aku nanti junior kok tak gituin gitu kan. Nah, ini terjadi nih sama anak ini. Akhirnya si luka, ketakutan, kebingungan, kecemasan dan rasa tertekan. Nah, rasa tertekan itu terjadi lagi loh pada saat dia menikah. Terjadi lagi pada saat dia menikah, kebetulan pasangannya itu bekerja di satu lokasi tertentu, dia merasa tertekan sama keluarga dia, tertekan juga sama bosnya. Jadi pada saat aku tracing, aku bilang, bukankah rasa tertekan ini awalnya dari sini ya? Bukankah rasa tertekan pada saat waktu di ospek ini rasanya sama ya? Dia bilang, Allahu Akbar, Teh Febi, kok bener ya, kok rasanya sama? Ini adalah sebuah cerita yang belum kamu selesain. Ya, ayo kamu selesain. Tapi Teh, pertanyaannya gini Teh, ini kan ada rasa tertekan. Ini kalau aku lihat dia powernya semakin gede Teh, kata dia gitu. Ini kan gak diterima nih pertama, looping ke bos dia. Dia merasa tertekan sama bos dia selama 2 tahun. Level tertekannya bisa dikatakan 2. Berikutnya lagi bosnya pindah, ganti bos baru. Tapi tekanan loopingan tertekannya jadi 4. Berikutnya begitu lagi dan gak selesai-selesai. Makanya dia kemarin itu nyari solusi, ini aku harus apa, ketemulah ngaji Rasul. Ketemulah cerita Bandan Revolution Iya, tentang iya. melepaskan itu. Sip. Boleh ikut kelas teteh nggak? Masya Allah. Gimana caranya? Ikut kelas teteh, caranya WhatsApp Mbak Dara. Oh, Ya. betul teman-teman. Hubungi admin di Roso ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut yang paling rendah dulu, basic dulu. Hanya 350.000 Iya, teman-teman ya. betul. Hari Senin ya? Tanggal 6 pokoknya, tanggal 6 ya. Quantum Alignment, yes. Quantum Alignment. Silakan kalau misalnya iya banyak yang mau ikut ya. 200 peserta lebih biasanya ya Masya teman-teman ya. Allah. Iya, betul. Jadi pelan-pelan teman-teman pelajari pola itu deh teman-teman. Kalau masih ada yang nggak enak, berarti masih ada yang belum selesai di ranah batin. Nah, Gitu aja, ini simple teh ya. kalau misalnya Pip, kamu katanya mau bacain pertanyaan, Pip. Oh iya, Iyalah 15 menit terakhir atau apa gitu lah. Aku capek soalnya, Pip. silakan. Kesel kita, Pip. Silakan Mas Habib. Kita ganti suara dulu. Iya. Ganti suara Ini dulu. bagus Pip pertanyaannya, Pip. Ini Ganti suara dulu. ibu-ibu pasti akan seneng. Iya. Pokoknya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus Silakan. silakan ditanyain aja nggak apa-apa. Ini akan dibacakan sama Habib, bukan Mbak Alawi. Silakan Mas Habib. Pertanyaan, membaca dari pertanyaan teman-teman. Ya, Kalau merubah sifat anak yang kurang baik itu bagaimana? oke. Bagaimanakah cara merubah anak yang kurang baik? Oke. Pertama, pelan-pelan sadari bahwa anak-anak adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayangan dirimu. Anak-anak itu adalah cerminanmu. Jadi memperbaiki anak yang kurang baik, ini ibunya yang harus rilis dulu. Karena anak-anakmu adalah pantulanmu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu berinteraksi sama anakmu? Kurang baik Teh, iya rasanya apa yang kamu rasakan? Aku sedih Teh, aku kecewa Teh, aku marah Teh, misal gitu ya. 3 kata ini yang harus dirilis. Sadari ada 3 rasa ini, lalu kamu flashback dulu. Di masa kecilnya kamu, pertama kali kamu sedih, kecewa, dan marah kapan?
Nah, ketika udah ketemu nih, oh iya, aku melihat bapak dan ibuku berantem. Jadi aku sedih. Aku kecewa sama bapakku misalnya. Nah, rasa itu, izinkan kamu sadari ada, lalu izinkan kamu terima rasa itu. 1 menit aja. 1 menit aja, duduk diem. Duduk diem untuk menyadari rasa itu ada dan menerima rasa itu apa adanya. Kuncinya cuma itu sebetulnya. Sadari dan terima. Setelah itu pertanyaan berikutnya mau dipegangin terus atau kamu mau izinkan dilarutkan ke energi cinta tanpa batas. Izinkan dilarutkan teh, ya udah pakai napas aja ngelarutinnya. Tarik nafas. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi. Lakukan itu selama 30 hari. Wah, ini bocor halus, Bib. Lakukan itu selama 30 hari. Setelah itu, ada satu lagi yang harus dilakukan. Sending love anakmu. Nah, itu semua ada tuh. Di materi Bandan Revolution itu nanti dikasih. Atau kalau teman-teman mau ngerasain kita rilis bareng, yuk kita ketemu Senin. Ada Quantum Alignment Senin. Kita rilis yuk lapisan endapan emosi dirimu, sehingga nanti ketika batinmu masih ada sedih, luka, cemas, takut, itu dirilis, dilepaskan, kan otomatis sudah jadi kosong tuh. Ketika udah jadi kosong, isilah dengan sesuatu yang baru. Bersyukur, berterima kasih. Sehingga datanya juga jadi membaru. Ketika batinmu datanya baru, kira-kira pantulannya bakal jadi baru nggak Mas Habib? Jadi baru teh. Yes. Kira-kira kalau data di sini udah rapi, pantulan cerminan bahasa tubuh si anak bakal jadi berubah nggak? Berubah. Pasti berubah. Dan ini testimoninya sudah sangat banyak sekali terjadi di alumni. Tadinya anaknya kabur, Mas Habib. Ada satu lagi waktu itu testimoni ibu-ibu, Teh Feby, aku mau dibunuh oleh anakku. Ini kisah nyata, Mas. Beneran kisah nyata, Mas. Nangis-nangis di WhatsApp pakai emotion nangis gitu. Teteh tolong aku mau dibunuh sama anakku, apa yang harus aku lakukan? Aku dikejar-kejar pakai pisau teh sama anakku. Aku nggak nanya masalahnya apa, aku nggak nanya. Karena aku nggak butuh ceritanya. Aku hanya butuh rasanya. Yang kamu rasakan apa? Sedih teh. Terus yang kamu rasakan apa lagi? Kecewa teh. Yang kamu rasakan apa lagi? Marah teh. Duduk yuk sama rasa itu. Flashback. Ternyata kisah dia dulu pernah pelecehan seksual. Dia duduk untuk menerima dan memaafkan, dia lepaskan, dia sending love anaknya. 1 bulan kemudian membaik, Mas Habib. Dia WhatsApp lagi, nanti deh ya screenshotnya aku cari ya, nanti aku kirim ke kamu, Mas. Dia bilang, Teteh terima kasih banyak, aku sekarang sudah bestie sama anakku. Wah, itu Mas Hendra, rasa bahagianya ya di sini tuh yang kayak aku yang ngalamin. Nah, kisah-kisah seperti itu yang luar biasa gitu. Jadi ini membuktikan sekali apa yang ada di dalam, seperti apa yang di dalam, seperti itulah yang di luar. Sebagaimana di luar, seperti itulah yang di dalam. Bahwa daleman batinmu lah yang memantulkan realitamu. Jadi sekali lagi aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, di dalam realita kehidupan kita hanya ada kita, lapisan endapan emosi kita, dan Tuhan yang menciptakan kita aja. Nggak usah menyalahkan orang. Nggak usah menyalahkan suami kamu. Nggak usah menyalahkan anak kamu. Nggak usah menyalahkan mertua kamu, bos kamu, teman kamu, atau siapapun itu. Ketika realita di luar masih sangat menyedihkan, sadari bahwa itu adalah pantulan daleman. Duduk untuk menyadari, untuk kamu terima semua cerita pahit, sedihnya kamu. Setelah itu, izinkan kamu ikhlaskan. Izinkan ikhlaskan, izinkan alirkan. Nggak usah disimpan di tubuh, karena kan itu sampah batin, sampah emosi-emosi batin, nggak usah dipegangin. Izinkan dilarutkan, izinkan dialirkan. Gitu Mas Habib jawabannya. Ya, jawabannya adalah rilis dan sending love. Yes. Membaca testimoni dari teman-teman. Ya. Teh, makasih ya. Aku udah praktekin bicara dengan semesta, uang masuk ke rekening lebih dari 300 juta. Wow, udah dipraktekin? Udah. Manifest berarti? Manifest bicara dengan semesta, uang masuk ke rekening lebih dari 300 juta. Masya Allah.
Nah, ini salah satu kunci yang aku jarang banget nih Mas Hendra ceritain ke banyak teman-teman. Aku tuh biasa ketika ada masalah apapun, ada satu judul, Ask to Universe. Jadi bertanya ke semesta. Dengan tanya, ngomong ke dalam diri gitu. Karena kan ini ada semesta di dalam, ada semesta di luar. Jadi aku biasanya gini, waktu dulu zaman COVID, aku sama Telina, teman kita yang di Bandung, itu bantuin UMKM yang pada jualan, omsetnya lagi pada turun. Waktu itu aku bantuin promoin, tapi waktu itu Wali Kota Bandung ada mau memfasilitasi beli makanan UMKM itu dan dijual di PNS ASN ya, ASN. Tapi harus dikurasi. Harus dikurasi, otomatis harus ada chef yang mengkurasi itu. Aku nggak punya temen chef. Lalu aku mikir, aku sholat tahajud terus aku berdoa, aku bilang gini, aku ask to universe. Aku bilang gini, ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya? Ini UMKM mau dibantu sama wali kota, tapi butuh dikurasi produknya. Syaratnya harus ada chef yang kompeten. Aku nggak punya temen chef. Nih kuncinya di sini. Ya Allah, semesta yang baik, tolong kasih tahu aku dong. Aku bisa dapetin chef yang buat kurasi bantu UMKM dari mana ya? Tolong kasih tahu ya. Setelah itu udah aku lepasin. Request pertanyaan, lalu lepasin. Udah, terus aku lupa. 2 hari kemudian, kakakku telepon, dari Amerika telepon. Feb, aku mau ada reuni SMA 2. Aku nggak bisa datang, Feby aja yang datang. Itu ketua panitianya ada tuh, Erik. Dia dosen NHI, dia chef. Dia chef internasional, dia koki di Mekah Madinah untuk haji dan umroh. Intinya ngapain kakakku nerangin coba? Kakakku ngapain nerangin gitu? Di situ aku mulai, terjawablah pertanyaanku. Itu nomor teleponnya Erik, telepon Erik Feb gitu. Kebetulan aku juga berteman sama Erik, tapi aku nggak tahu kalau dia chef, orang dia teman kakakku. Lalu akhirnya kita komunikasi lah, Erik chef. Iya udah lama, aku dosen NHI, aku dosen senior, aku juga suka kurasi orang-orang catering buat lolos ke Mekah Madinah untuk makan haji umroh. Masya Allah, Rik, bantuin UMKM mau nggak? Dan itu sering Mas, sering sekali. Pokoknya aku setiap ada masalah apapun nih teman-teman boleh praktekin ya. Nggak usah nanya jauh-jauh, tanya ke dalam dirimu. Yang paling sering gini, 2019 ya, 2019. Saldonya belum bikin nyaman. Kalau lihat saldo masih suka sakit perut 2019. Aku sering gini, ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya? Mbak belum dibayar, token listrik bunyi, ini pampers anakku juga, mama butuh aku transfer. Ini total aku butuh sekitar 5 juta. Dari mana ya aku dapetnya? Tolong kasih tahu aku dong. Kayak gitu Mas. Ask the universe. Boleh dipraktekin sama teman-teman. Kejadiannya apa coba Mas? Kejadiannya. Pagi-pagi temanku ada nelfon. Feby, anak HIPMI. Aku kebetulan bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jawa Barat. Anak ini telepon gini. Feby, bantuin aku dong. Aku lagi panen. Cuma ini panennya banyak banget. Ini ada 200 ton tapi bingung nih Feb mau ngebuang kemana nih panenan. Sementara aku butuh nih buat anak sekolah, masuk sekolah Feb. Oh oke, speknya dan lain-lain kirimin ke aku dong. Sampelnya juga kirim ke rumah. Oke, gambarnya kirim. Aku tampung tuh. Oke. Berikutnya aku apain ya? Oh, aku taruh WhatsApp story kan. Masukin ke grup HIPMI. Hai guys, siapapun yang butuh beras, ini ada stok ya 200 ton. Jadi tetap harus ada gerak. Iya. Nggak cuma nanya ke semesta terus nggak bergerak ya nggak bisa. Betul. Jembatan kejadiannya dari mana? Nah, lalu aku kirimin lah ke beberapa grup WhatsApp jaringan pengusaha nasional, HIPMI dan beberapa teman-teman lain. Itu selang setengah jam deh dari situ. Yang WhatsApp adalah itu komunitas Harley Davidson. Teh Feby, kita mau ke Garut teh. Ini anak-anak Harley mau donasi nih, teh mau ikutan bagiin nggak? Oke, boleh. Teh butuh bantuan teh. Tete punya link channel beras nggak? Jadi kerjaan aku tuh Mas Hendra, selain sharing materi Abundant Revolution, aku itu biro jodoh Mas. Oh ya? Menjodohkan yang punya beras sama yang mau beli beras, gitu jodohin. Iya. Yang punya motor sama yang mau beli motor, jodohin. Itulah uang masuk ke dalam rekening aku tuh dari situ sumbernya.
Entah itu jual beli motor, jual beli spare part, jual baju, jual beras, jual perusahaan juga pernah gitu. Rumah, tanah, apa aja deh Mas aku. Dari situ tuh, jadi cuma Acts to Universe. Berikutnya, apa yang terjadi? Teman aku yang punya beras transfer aku 2,5 juta. Teman aku yang beli beras, aku nggak minta transfer aku 2,5 juta, 5 juta. Pas seperti apa yang diminta. Iya. Berikutnya aku kuantum jamin lagi, 10 juta nanya lagi. Gimana caranya ya 10 juta masuk? Kejadiannya apa coba? Temen ada yang mau beli Harley. Temen ada yang mau jual Harley. Ya udah aku jodohin. Fee-nya 10 juta. Aku tuh kayak gitu Mas. Maksudnya modalnya makin penuh. Iya. Kenapa effort plus? Tabungan semestanya cukup Mas. Jadi hari-hari yang dilakukan itu konsentrasi aja sama banyakin mengalirkan, banyakin melangsungkan kebaikan, banyakin rasa gembira, rasa kelimpahan, rasa syukur, itu aja. Bahan bakarnya itu cuma di rasa syukur kok sebetulnya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Saya terakhir ini mungkin komentar dari Teh Feby ya. Kalau aku dulu waktu masih sekolah, waktu masih kuliah itu kan sering menguji kebesaran Tuhan gitu ya. Iya. Aku pokoknya besok mau rezeki yang tidak aku duga-duga datangnya gitu. Kayak gitu tuh kalau pas tahajud tuh udah puluhan kali barangkali gitu. Dan kok ya tuh terus polanya sama gitu. Sama. Polanya Terjadi, Mas? sama. Terjadi dan itu polanya sama. Sehingga senjataku waktu itu ya tahajud. Iya. Waktunya orang pada tidur, ya Allah berikanlah aku rezeki dari arah yang nggak aku duga-duga datangnya. Maksudnya tuh dari arah yang nggak aku duga-duga datangnya tuh biar aku tuh makin yakin keberadaan dia gitu kan. Bahwa dia tuh mendengarku gitu kan. Nah terus itu kan berulang-ulang terus. Tapi sebelum akhirnya kemudian naik levelnya tuh agak melejit, itu tuh selalu dikasih ujian gitu. Ibaratnya tuh kayak sesuatu hal yang bikin kita naik tangga gitu. Kenapa sih kok perlu gitu? Nggak langsung naik aja gitu, kenapa harus ngadepin ujian? Atau setiap polanya, kalau aku polaku kayak gitu ya. Soalnya, selalu ketika kemudian mau dapat sesuatu yang berkah, yang besar gitu, mesti disuruh sakit hati dulu lah, atau apalah, kayak gitulah. Hal yang nggak disukai datang, padahal kita nggak salah, kayak gitu. Kenapa? Atau jangan-jangan sudah menjadi program gitu, Itu Kak? beliefmu, Mas. Oh, oke. Itu beliefmu, Mas. Itu dilepas. Karena nggak semua orang mengalami fase kayak kamu. Kalau aku kebetulan fasenya prihatinnya dihabisin di awal. Oh, oke. Prihatin abis tuh di awal gitu. Kesininya ya udah gitu aja berjalan. Oh, iya. Itu polamu karena kamu berulang kali tadi ngomong, ini programku, polaku begini, kenapa begitu. Boleh nggak diputus? Itu cerita lama aku. Oke. Aku yang sekarang yang seru-seru aja deh berjalan ke depan gitu. Oke. Itu beliefmu, itu polamu, itu datamu. Ya. Lepasin. Itu cerita lama. Sahabat, luar biasa sekali. Ini percakapan saya terakhir selama di Bandung. Yes. Terima kasih banyak, Teh Feby. Kita nanti ketemu di tanggal 6, teman-teman yang mau daftar Quantum Alignment. Tanggal 6 jam 7 malam ya. Biayanya hanya 350.000 aja, teman-teman. Silahkan join, hubungi Mbak Dara di nomor itu yang mau bukunya Mas Ari Perha, yang mau audio, yang mau buku ini 3 buku. Buku Syukur dan buku Asumsi. Ya. Itu harganya sekitar 250.000 udah free ongkir ya. Yes. 225 gitu. Nah, silakan teman-teman bisa kontak Mbak Dara langsung. Yang mau daftar Rioni, teman-teman silakan intensi dulu ya, karena Rioni terbatas sekali. Dan biasanya kalau Rioni itu pasti full ya, pasti sold out ya. Itu Teh ya, terima kasih banyak. Ada pesan terakhir? Terima kasih. Pesan terakhir adalah apapun situasi teman-teman saat ini, izinkan kamu mensyukurinya. Ketika masih resah, bingung, minimal kamu masih dikasih kesempatan hidup. Oke. Kita start dari bersyukur dulu. Siap. Setelah itu, sadari posisi kamu sekarang. Teh aku menderita, teh aku jadi korban, teh aku ketakutan. Oke, nggak apa-apa. Lalu izinkan kamu terbuka untuk menerima. Oke. Setelah itu, boleh nggak diikhlasin? Ya. Ya, terima kasih banyak ya Teteh ya.
Terima kasih banyak Thank you teman-teman ya. semuanya. Sampai ketemu di hari Senin. Kita ada Quantum Laiman. Kalau ada yang mau cepet-cepet latihan rilis, boleh banget. Kita ada Quantum Jam bersama. Nanti goalnya kita lepasin. Oke. Dan ada bonus Arigato Money juga. Dan kalau ada yang mau ketemu, kita ketemu tanggal 25. 25 di Surabaya. Di Surabaya Ya. ada kelas offline. Teman-teman alumni yang mau riset boleh. Oh iya, Teman-teman bayarnya. yang di Surabaya yang mau riset boleh banget. Riset kelas offline hanya bayar 50%. Ya, betul. Untuk Surabaya dan sekitarnya, Ya. yuk para alumni kita ketemu yuk di kelas, kita riset. Yang Ada materi terbaru mungkin Mm-mm. nanti yang akan kita sampaikan buat yang teman-teman. Jogja Ya, untuk Jogja Bootcamp. bootcamp, Bootcamp di bulan Mei, tanggal Tanggal 30 Mei. Mm-mm. Ini khusus buat yang berjiwa muda. Gen Z boleh gabung. Buat anak-anak kita membekali anak-anak kita. Dan yang serunya ini ada Bosman Mardiguwo Week. Wah, ini salah satu favorit pembicara aku juga sih, Mas. Keren banget sih cara berpikirnya, wawasannya, pengalamannya, terutama pengalamannya. Ya. Jadi dia nggak hanya kaya pikiran dan wawasan, dia juga kaya pengalaman. Dia praktekin semua apa yang dia katakan gitu. Cuman bootcampnya itu nggak nginep teman-teman Betul. ya. Kita mulai pagi sampai malam Sampai jam malam. 10, setengah 11 gitu. Ya. Nanti ada 3 pembicara, ada Teteh, ada Bosman Mardigu, ada Mbak Mbak Amanda Amanda. yang akan mandu teman-teman untuk beresin inner child. Yes, Khususnya anak-anak muda-muda itu sama diajarin vision board ya. yes. Nanti di info ya teman-teman, hubungi admin aja. Iya. Silakan, matur suwun Teh Febi. Terima Ya. kasih banyak Yuk. teman-teman. Terima Thank you. kasih. Bye-bye.